Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah konfigurasi DHCP dan DNS server di Linux sebagai materi dari modul 6 kita kali ini. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari cara konfigurasi DHCP dan DNS server di modul sebelumnya, namun kita implementasikannya di Cisco Packet Tracer. Namun kali ini kita akan mengimplementasikan DHCP dan DNS server pada Linux Debian. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, di sini yang pertama tentu saja kita membuka VirtualBox kita. Oke, setelah itu kita pada mesin virtual kita pergi ke setting terlebih dahulu. Oke, nah pada bagian setting kita coba untuk konfigurasi networknya terlebih dahulu. Pada bagian network kita aktifkan adapter 1 dan adapter 2. Nah, di sini bedanya adapter 1 dan adapter 2. Di sini kita pada adapter 1 kita menggunakan bridge adapter. Ini sedangkan untuk adapter 2 di sini kita menggunakan host only adapter. Nah, apa fungsinya? Di sini pada adapter 1 kita gunakan sebagai jaringan server, sedangkan untuk adapter 2 adalah yang digunakan dari server ke klien. Nah, di sini klien kita menggunakan PC kita. Namun di sini teman-teman juga bisa menggunakan Windows virtual di VirtualBox seperti itu. Nah, oke, selanjutnya jika sudah lakukan konfigurasi di network, klik OK. Setelah itu kita jalankan mesin virtual kita. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman login dengan super user teman-teman. Oke, di sini saya sudah login. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu pada bagian device di atas ini. Device. Nah, di sini pada optical driver kita masukkan DVD 2 kita. Nah, di sini jika sebelumnya teman-teman sudah punya DVD Debian 8, 9 atau yang sebagainya, kalau misal masih DVD 1, di sini teman-teman usahakan sudah download DVD yang kedua, yaitu Debian sesuai dengan yang teman-teman punya sebelumnya. Misal sebelumnya teman-teman itu pakai Debian 8 tapi DVD 1, maka untuk modul ini teman-teman gunakan Debian 8 dengan DVD 2-nya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masukkan CD-ROM-nya, yaitu dengan sintak apt min cd-rom add apt min cd-rom add. Nah, di sini selanjutnya kita sudah masukkan ya DVD 2. Maka klik enter. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan install DHCP server dengan sintaknya yaitu apt min get install isc min dhcp min server.
Nah, di sini kita masukkan Y saja. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Oke, di sini kita lihat loading sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita masuk atau mengecek apakah sudah terinstall dengan cara cd/etc/dhcp. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori dhcp. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba melihat apakah sudah terinstall. Nah, di sini kita lihat isi dari direktorinya. Langkah selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada network dengan cara yaitu nano etc network /int interface, enter. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi networknya. Oke, nah di sini yang membedakan antara Debian 8 dengan Debian 9. Apabila teman-teman menggunakan Debian 8, di sini teman-teman menggunakan ATH 0. Sedangkan pada Debian 9 kita menggunakan ENP 0S3. Oke, lanjut, ketikkan auto ENP 0S3 interface ENP 0S3, lalu masukkan addressnya. (192.168.3.3.1) address di sini kita masukkan netmask. Netmasknya kelas yaitu 255.255.255.0. Nah, perhatikan lagi teman-teman, jika kita menggunakan Debian 8, kita di sini menggunakan auto ETH 0. Sedangkan apabila kita menggunakan Debian 9, di sini kita menggunakan ENP 0S3. Oke, jika sudah selesai, kita save dengan cara Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Oke, langkah selanjutnya kita akan merestart networknya, yaitu dengan cara /etc/init atau .d, lalu networking restart. Nah, di sini apabila teman-teman terdapat problem atau error seperti ini, caranya adalah kita masuk ke networking tadi, masuk ke bagian network, yaitu nano /etc/network/interface. Nah, di sini kenapa tadi terdapat error atau problem, di sini saya masih kurang sintak, yaitu kita tambahkan inet lalu static seperti ini. Nah, kita koreksi terlebih dahulu sampai benar-benar sudah sesuai ya dengan konfigurasi atau sintaknya itu sudah benar. Kita perhatikan lagi, apabila sudah benar maka kita kembali ke
awal, yaitu dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita coba untuk merestartnya lagi, yaitu /etc/init.d/networking lalu restart. Nah, di sini kita lihat bahwasanya konfigurasi pada network sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cek IP address yang kita masukkan tadi pada konfigurasi network, yaitu dengan cara ketikkan sintak IP spasi A. Nah, di sini kita lihat bahwasanya konfigurasi IP kita sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi pada bagian host dengan cara nano /etc/host. Nah, pada bagian ini kita masukkan IP address yang kita konfigurasi tadi, yaitu 192.168.3.1 dan ubah nama domainnya menjadi jumadi.com seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita keluar, Ctrl X lalu Y, Enter. Setelah itu kita konfigurasi pada default DHCP dengan cara yaitu ketikkan sintak nano /etc/default /isc DHCP server lalu tekan enter. Nah, pada bagian ini kita pada bagian DHCPD v4 ini kita hapus tanda pagarnya seperti ini, dan di bagian interface v4 kita masukkan env0s3 karena di sini kita menggunakan Debian 9. Oke, jika sudah, kita kembali dengan cara Ctrl X, Y, Ctrl X, Ctrl X, sebentar, Ctrl X, Y, Enter. Seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah, maka kita masuk ke konfigurasi inti, yaitu di sini kita masuk ke dalam DHCP, yaitu konfigurasi DHCP dengan sintak nano dhcpd.config. Oke, perhatikan nano dhcpd.config lalu tekan enter. Nah, pada bagian ini kita cari yang bernama selecti ini. Nah, pada bagian ini kita hapus tanda pagar pada bagian subnet. Semua hapus tanda pagar yang ada di depan ini. Oke, jika sudah, kita masukkan IP pada subnet kita, yaitu 192.168.33.0. Di sini kita masukkan prefixnya ya, itulah 0. Sedangkan untuk netmasknya di sini kita masukkan 255.255.0. Dan pada bagian range di sini kita akan memberikan berapa jumlah klien yang akan kita tentukan
yang dapat mendapatkan IP secara otomatis, yaitu DHCP. Di sini saya akan memberikan sebanyak 9 klien saja, yaitu kita akan mengatur pada bagian ini, yaitu 192.168.33.2, lalu spasi 192.168.33.10. Oke, seperti ini. Sedangkan pada domain name server kita ubah menjadi alamat IP kita 192.168.33.1. Oke, seperti ini. Sedangkan pada domain name yang di bawah ini kita masukkan nama kita pada domain kita pada host tadi, yaitu jumadi.com. Untuk routers kita masukkan IP yaitu 192.168.33.1. Sedangkan untuk broadcast di sini kita masukkan yaitu 192.168.33.255. Oke, sedangkan untuk last time dan max time-nya kita biarkan secara default saja. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita perhatikan terlebih dahulu koreksi, jangan sampai ada salah atau kesalahan pada penulisan sintak. Oke, jika serasa sudah selesai, jika semuanya sudah dirasa sudah benar, maka kita bisa kembali ke yang tadi dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan merestart DHCP ini dengan cara /etc/init.d/isc DHCP server restart. Oke, dapat kita lihat bahwasanya konfigurasi DHCP kita pada Debian sudah selesai. Kita akan coba memberikan klien kita IP DHCP yang sudah kita konfigurasi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan IP DHCP pada klien. Nah, langkah atau caranya adalah seperti ini. Pada bagian network, jika teman-teman tadi menggunakan laptop teman-teman sebagai klien, maka pada laptop kalian itu klik internet, open network dan internet setting, dan masuk pada bagian VirtualBox host only network ini. Nah, selanjutnya klik properties. Nah, di sini teman-teman refresh terlebih dahulu dan masuk dan jadikan DHCP kembali. Lalu klik OK. Dan klik OK lagi. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek pada bagian detail ini. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows virtual pada VirtualBox, maka di sini saya akan membuka Windows virtual saya di sini. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan atau ada problem menggunakan PC sebagai klien DHCP, teman-teman bisa menggunakan Windows virtual pada VirtualBox. Nah, untuk cara atau membuat sebuah Windows virtual, teman-teman bisa mencarinya secara mandiri di YouTube. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan Windows virtual di VirtualBox, teman-teman ubah terlebih dahulu pada bagian network pada setting. Kita masuk ke setting terlebih dahulu. Lalu pada bagian network ini
pada adapter 1 kita jadikan internal network, yang tadinya adalah bridge adapter untuk menghubungkan dari server ke klien yaitu PC menggunakan bridge adapter. Sedangkan jika kita menggunakan Windows virtual di mesin VirtualBox, maka kita menggunakan internal network. Oke, seperti ini. Setelah itu klik OK. Setelah itu teman-teman bisa membuka mesin virtual teman-teman, mesin Windows virtual teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka mesin virtual saya. Nah, di sini pada bagian internet atau koneksi ini, klik Network and Share Center. Oke, di sini kita klik Change Adapter Setting. Kita jadikan disable terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan dengan cara klik Enable. Tunggu terlebih dahulu. Nah, oke, kita klik lagi, klik 2 kali pada bagian details. Nah, di sini kita sudah berhasil memberikan IP pada klien kita yaitu Windows virtual di VirtualBox. Sebenarnya di sini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan Windows virtual dengan VirtualBox atau menggunakan laptop kita atau PC kita sebagai kliennya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, untuk menggunakan PC kita sebagai klien, maka kita menggunakan bridge adapter dan host only VirtualBox adapter. Sedangkan untuk Windows virtual di sini kita menggunakan internal network. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan apabila klien kita sudah mendapatkan IP otomatis yang didapat dari server Debian Linux kita. Oke. Kita akan coba cek IP. Kita buka command prompt cmd. Nah, pada bagian command prompt kita cek apakah klien kita dapat terhubung dengan server DHCP pada Linux tadi, yaitu IP dengan cara klik ping 192.168.33.1. Nah, di sini klien sudah dapat terakses dengan server DHCP Linux kita. Nah, mungkin seperti ini teman-teman cara konfigurasi DHCP pada Linux. Oke, mungkin cukup seperti ini. Jika teman-teman ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan kepada aspraknya masing-masing. Terima kasih. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu konfigurasi DNS server Linux. Caranya kita lihat pada video berikutnya.